Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapannya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami datang kepada Tuhan saat ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Allah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan hamba-Mu kami lebih mengerti, memahaminya, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Allah Roh Kudus, mengurapi dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikannya dengan baik dan benar, dan boleh menjadi berkat. Kami serahkan waktu pembacaan, perenungan, dan pengurapan firman ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik buat kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita hari lepas hari, dan kita boleh memasuki di bulan Oktober, di minggu yang pertama. Hari ini tanggal 2, semua itu adalah anugerah Tuhan dan belas kasihan daripada Tuhan, dan kita boleh bersama-sama kembali untuk menyembah Tuhan, ya, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita juga akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini, ya, kita akan bicara tentang penginjilan, misi, karena kita sudah memasuki bulan Oktober, ya, sepanjang bulan Oktober kita akan membicarakan tentang pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, ya, sepanjang bulan Oktober ini. Dan biarlah melalui firman-firman Tuhan yang kita dengar tentang memberitakan Injil, Tuhan membangkitkan, memberikan kita semangat untuk membawa jiwa bagi Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa membawa satu jiwa bagi Tuhan, nanti kita persembahkan kepada Tuhan di bulan Desember, ya, tanggal 25 Desember kita merayakan Natal dengan gedung yang lebih, ruang ibadah yang lebih besar, bisa memuat 250 orang, ya, atau sampai 300 orang. Nah, ini kesempatan buat kita membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, ya, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nanti kita ajak, undang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini tema kita adalah merasa berhutang. Mari kita membuka surat Roma pasal 1 ayat 8 hingga 15. Ayat 8, ya, bukan ayat 6. Ayat 8 hingga ayat 15. Kita membaca surat Roma pasal yang pertama, ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Saya membaca ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, ya. Firman Tuhan berkata demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pepatah Tionghoa mengatakan Yu Jie Yu Huan, Cai Jie Pu Nan. Artinya, ada pinjam, ada kembali. Nanti pinjam lagi, tidak sulit. Kalau kita meminjam barang orang lain, maka barang itu harus dikembalikan. Kalau kita meminjam uang orang lain, maka pinjam itu adalah hutang. Hutang itu harus dibayar atau hutang itu harus dikembalikan. Jika kita meminjam uang lagi, maka kita tidak akan mengalami kesulitan. Dan orang itu akan meminjamkannya. Karena kita menepati janji dengan mengembalikan pinjaman dan membayar hutang. Orang melihat kita sebagai orang yang jujur, bertanggung jawab, dan orang yang bisa dipercaya. Ya, seperti pepatah Tionghoa tadi ya, Yu Jie Yu Huan, Cai Jie Pu Nan. Ya, ada pinjam, ada kembali, nanti pinjam lagi, tidak sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai ada orang yang demikian. Yaitu yang pertama, ada orang yang berhutang namun tidak merasa memiliki hutang. Ia sudah pinjam uang dengan orang lain tetapi ia tidak merasa memiliki hutang. Ya, di dalam pikirannya merasa tidak ada hutang dan tidak pernah berhutang. Nah, ketika kita menagih hutang kepada orang itu, dia tidak mau membayar hutangnya. Ya, kita menjadi marah, ya, kita bertengkar dan berkonflik sama dia. Terus dia tidak mau bayar hutangnya, kita bisa membawa polisi, ya, menyelesaikannya dengan menagih hutang itu. Ya, dengan melibatkan polisi atau melaporkan ke polisi untuk menyelesaikannya. Nah, ini ada tipe orang yang demikian. Kalau tidak dia hutang, kita nagih terus ya sampai dia membayar hutangnya. Kalau tidak bayar hutang, saya akan lapor polisi, tangkap dia untuk masuk penjara. Nah, itu ada orang demikian. Tapi ada orang lain juga ketika dia menagih hutang, yang berhutang tidak mau membayar hutangnya, dia malas untuk menagih hutang lagi. Dia malu untuk menagih hutang, takut untuk menagih hutang, dan udahlah, saya hibahkan saja hutang itu kepada orang itu. Saya tidak mau menagih lagi. Karena kita tagih pun percuma, dia tidak mau membayar. Nah, ada orang begitu ya. Lebih baik saya hibahkan dia lagi. Lain kali kalau dia pinjam lagi, saya tidak akan meminjamkannya. Nah, itu ada orang yang begitu ya. Bapak Ibu termasuk orang yang mana? Menagih hutang. Yang marah atau ya udahlah, memberikan dia aja, ya, menghibahkan aja hutang itu kepada dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hutang banyak orang menjadi konflik, bertengkar. Gara-gara hutang itu teman bisa menjadi lawan, bisa menjadi musuh, ya. Musuh. Persahabatan yang akrab itu bisa menjadi putus, tidak ada hubungan lagi, tidak ada pertemanan lagi gara-gara hutang. Jadi hutang itu membuat orang menjadi kapok, ya, dan takut untuk meminjamkan uangnya. Karena hutang yang tidak dibayar, maka orang berkata kepada dirinya sendiri, cukup sekali saja ya aku meminjamkan uang kepadanya. Ya, Bapak Ibu sering berkata demikian ya, cukup sekali saja aku meminjamkan uangnya. Nah, itu orang yang pertama ya. Ada orang yang berhutang namun tidak merasa memiliki hutang. Orang yang kedua, ada orang yang berhutang dan merasa harus segera melunasi hutang. Nah, ini orang kedua ya. Ada orang yang berhutang, saya berhutang dan saya merasa harus segera melunasi hutang. Karena dia sadar
bahwa dia punya hutang dan wajib untuk segera membayar hutangnya. Orang itu merasa berhutang dan hutang itu dipikirkan terus-menerus sampai tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Sampai tidak bisa tidur. Ada orang yang demikian, ya, hutang menjadi beban pikirannya. Ia mau hutang itu cepat-cepat dilunasi. Pernah Bapak Ibu merasakan itu? Ada hutang, jadi beban pikiran, tidak bisa tidur, dipikirkan terus-menerus ya. Saya pernah Bapak Ibu ya, kalau saya mungkin orangnya tidak bisa berhutang. Saya waktu itu masih kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu tahun 79 ya, tahun 79 itu kelas 1 SMA. Jadi di sekolah kami itu SMA negeri, itu ada ibu jual kantin ya, dia jual soto ayam. Tahun 79, satu mangkok soto itu hanya Rp1.000. Ya, Rp1.000 tahun 79 di sekolahan. Nah teman saya waktu istirahat, dia bilang, Hen, kita makan soto ayam yuk. Saya bilang, saya nggak punya duit, nggak bawa uang, nggak apa-apalah. Pinjam uang saya dulu lah. Ya, dia bayarin. Dia bayarin. Nah, waktu kita makan soto bukan 1.000 ya, mah 100 rupiah kali ya, 79 ya, kebesaran 1.000 ya, 100 nggak salah, 100 rupiah tahun 79 ya, 100 soto ayam, satu mangkok, bukan 1.000. 100 pinjam, dia bayarin. Sudah sampai pulang ke rumah, uang dipikirin terus, waduh saya hutang teman saya 100 rupiah, gimana cara bayarnya ya. Mikir terus. Akhirnya saya minta uang sama orang tua saya, minta 100 rupiah untuk bayar hutang. Kenapa bayar hutang? Tadi teman saya pinjam uang untuk makan soto ayam di sekolahan. Ya, nggak bisa tidur loh Bapak Ibu, dipikirkan terus. Ya ada orang yang demikian, tidak bisa berhutang Bapak Ibu ya. Kalau berhutang harus cepat-cepat dilunasi. Misalnya sekarang banyak rumah ya, kita kredit rumah ya, kredit rumah. Harganya 1 miliar. Setiap bulan kita harus bayar 7.500.000 ya, 7,5 juta satu bulan. Dalam jangka waktu 15 tahun Bapak Ibu. Rumah 1 miliar, kredit 15 tahun. Tiap bulan harus bayar 7,5 juta. Nah, jadi kalau kita kuat ya, bisa, kalau kita kuat, nggak pikirkan, kerja bayar hutang. Kalau orangnya kuat, itu hutang itu bisa menjadi beban pikiran, membuat kita tidak bisa tidur. Dalam tidur pun terbawa mimpi hutang Bapak Ibu ya. Nah, jika orang itu tidak kuat, itu bisa stres. Coba ya, kita kerja, hutang 15 tahun Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak kuat, nggak mampu. Itulah sebabnya saya nggak mau berhutang. Ya. Kalau ada uang ya beli lunas ya, jangan berhutang. Jadi beban pikiran, ya kita bisa stres memikirkan hutang kita. 15 tahun sampai 20 tahun. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kata berhutang itu kata berhutang di sini ayat 14 ya. Rasul Paulus berkata di sini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Aku berhutang kata Rasul Paulus. Nah, kata berhutang bahasa Yunani di sini adalah ophelet. Kata ini merupakan sebuah kata yang memiliki arti, makna yang sangat kuat. Kata yang menyiratkan atau memiliki arti sebuah keharusan, Bapak Ibu. Jadi kata berhutang di sini artinya memiliki makna yang kuat, yaitu artinya keharusan. Jadi sebuah keharusan.
Jadi seorang yang berhutang adalah seorang yang harus dan wajib menyelesaikan hutangnya. Rasul berkata, aku berhutang, ya, aku berhutang, kata Rasul Paulus. Apa yang menjadi hutang Rasul Paulus yang harus segera dibayar lunas? Rasul Paulus berkata, aku berhutang Injil, di sekarang sini ya, aku berhutang Injil kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Rasul Paulus mengatakan dia hutang Injil. Nah, hutang Injil inilah yang membuat Rasul Paulus ingin untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Apa arti dari kalimat ini? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan hutang Injil adalah karena melalui Injil Paulus diselamatkan. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus adalah seorang yang jahat, pemberontak, melawan Allah, penganiaya orang Kristen. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Yesus Kristus yang dia aniaya, yang menyelamatkannya, mengasihi dia diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Diselamatkan. Nah, karena Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk membayar dosanya dan membebaskannya dari penghakiman dan maut. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dulu dia adalah seorang berdosa, penganiaya. Sekarang dia memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk menebus dosa Rasul Paulus dari hukuman maut. Rasul Paulus sudah mengalami kasih karunia, diselamatkan oleh Injil. Nah, kepada Paulus telah dipercayakan Injil itu. Hal inilah yang membuat Paulus berhutang untuk memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya adalah seorang rasul yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Di Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma 1 ayat 1 di sana jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi hal inilah yang membuat Paulus berhutang untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus tidak memandang pemberitaan Injil itu sebagai sekedar suatu tugas sukarela, Bapak Ibu. Jadi artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa pemberitaan Injil adalah suatu hutang yang harus dibayar atau suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Harus karena utang, ya tadi ya overet, hutang itu keharusan, wajib diselesaikan, wajib dibayar. Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus memandang pemberitaan Injil sebagai suatu keharusan, Bapak Ibu? Yang pertama, karena Paulus menyadari bahwa dosa manusia telah membangkitkan murka Allah. Dan ia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau kita baca di Roma pasal 1 ayat 16, ya jelas di sana dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ya, juga orang Yunani.
Paulus punya satu keyakinan, kepercayaan teguh kepada Injil Yesus Kristus. Dia sadar, dia menyadari dosa manusia telah membangkitkan murka Allah. Dosa manusia membuat Allah marah, Allah benci. Maka manusia yang berdosa itu harus diselamatkan melalui Injil. Ketika orang berdosa mendengar Injil, percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Nah, Injil adalah kabar baik tentang perbuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Ya, Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu mengandung kekuatan Allah, ya, sehingga setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Injil, hidupnya akan berubah, ya, akan berubah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil punya kuasa, kekuatan akan mengubah hidup kita, ya, sehingga hidup kita berubah. Ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada perubahan. Dulunya mungkin kasar, ya, sekarang kita lebih lemah lembut. Dulunya mungkin emosional, sekarang kita lebih sabar, ya kan? Dulu mungkin tidak bisa menguasai diri, sekarang lebih bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Itu adalah ada satu perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Hidup kita akan berubah. Dan orang itu akan diselamatkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Luar biasa kekuatan Injil, firman Tuhan itu, ya. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu, ya. Memberitakan Injil kepada orang belum percaya kepada Tuhan. Dia mau percaya tidak percaya, tetap kita memberitakan Injil. Biarlah Allah Roh Kudus, ya, kuasa Tuhan yang bekerja, melembutkan hatinya, ya, supaya dia bisa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus memandang pemberitaan Injil sebagai suatu keharusan? Karena Paulus menganggap dirinya sebagai orang yang paling berdosa, Bapak Ibu, ya. Jadi Paulus merasa dirinya sebagai orang paling berdosa. Dia menganggap dirinya hina dan tidak layak disebut sebagai seorang rasul. Perasaan itu muncul saat dia mengingat latar belakangnya sebagai penganiaya jemaat Allah. Itu bisa kita baca di 1 Korintus 15 ayat 9. Rasul Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini adalah latar belakang kehidupan Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia penganiaya. Dia sadar, ya, dia sadar menganggap dirinya orang berdosa. Tapi sekarang dia diselamatkan oleh Tuhan, maka dia harus ya memberitakan Injil. Sehingga Rasul Paulus, dia menyadari bahwa keselamatan dan panggilan sebagai rasul yang telah dia terima merupakan kasih karunia Allah. Dan Roma pasal 1 ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini yang disadari oleh Rasul Paulus. Dia orang yang paling berdosa tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menerima kasih karunia daripada Allah. Dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus, dia menerima kasih karunia jabatan rasul. Untuk apa? Menuntun semua bangsa, semua orang supaya mereka percaya dan taat kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak memandang, ya, pemberitaan Injil itu sebagai tugas yang berat dan membebani, Bapak Ibu, ya, melainkan sebagai suatu dorongan, keharusan yang muncul dari dalam hati. Itu sangat penting, ya. Jadi Rasul Paulus melihat memberitakan Injil bukan beban bagi dia,
bukan suatu beban, bukan hal yang membebani hidupnya. Ya, seringkali kita memberitakan, waduh, jadi beban ya, beban buat hidup kita ya. Tetapi memberitakan Injil itu ada suatu dorongan, keharusan. Tadi ya berhutang itu kan keharusan, ovailet, keharusan. Ada dorongan yang muncul dari dalam hati, ya, untuk membayar hutang, merasa berhutang. Ya kalau kita berhutang harus bayar, itu wajib, keharusan harus bayar kan. Ada satu dorongan dari dalam hati untuk membayar. Itu ada niat yang baik kan. Biasa orang kan kalau nggak bayar hutang, wah nggak ada niat nih, dia mau menipu aja, bohongi orang, menipu, ya. Pinjam uang 1 kali, ya 1 juta, seminggu saya bayar ya, wah tepati janji, dibayar, wah benar loh dia, nanti saya kasih bunga lah, bunga 2%. Pinjam 1 juta, seminggu ya saya bayar 1.020.000 gitu ya, dibayarin. Nanti pinjam lagi 1,5 juta ya, 1 minggu, bayar lagi. Nanti pinjam lagi 3, saya pinjam 5 juta ya. Wah, saya kasih nanti bunganya 100, ya kan? Jadi 600 kita pinjamin. Dia bayar lagi. Dia pinjam 10 juta ya, saya pinjam ya. Ya, nanti saya gantiin 10%. Kita pinjamin. Lama-lama makin besar dia nggak bayar lagi utangnya kan? Dia nipu kita, nipu. Jadi ada niat hati yang tidak baik, akhirnya kita tertipu. 10 juta melayang, hilang ya, nggak, dia tidak bayar utang kita. Nah, nggak ada niat. Jadi kalau ada orang yang niat ya, itu ada dorongan membayar hutang, itu ada harus yang muncul dari dalam hati. Ada, kita tidak tipu ya, tapi ada niat hati mau melunasi, membayar hutang. Ini ya Rasul Paulus, ada dorongan, keharusan yang muncul dari dalam hati. Nah kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Paulus berkata ya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi kalau kita memberitakan Injil bukan kehebatan kita, memegankan diri, sebab itu keharusan, memberitakan Injil itu harus, seperti berhutang, harus, keharusan ya, melesaikan kewajiban kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Harus, keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Luar biasa ya, Rasul Paulus mengatakan, kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Mengapa celaka? Karena kita tidak menuruti perintah Tuhan. Kita melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, tidak memberitakan Injil. Karena Tuhan kan memerintahkan kita ya, perintah Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Semua ayat firman Tuhan itu terus mendorong kita, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil. Kalau kita tidak memberitakan Injil, ya kita melawan, menentang perintah Tuhan, ya kan? Celaka. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa celaka? Karena kita tidak memiliki satu belas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Kita tidak peduli kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, itu celaka. Jadi menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan kepada mereka yang belum diselamatkan. Atau kita malu karena Injil, itu celakalah ya. Jadi harus keharusan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apakah kita juga memiliki beban dari dalam hati untuk memberitakan Injil? Ya, seperti Rasul Paulus. Jadi ada dorongan yang muncul dalam hati, ya kan? Jadi apakah kita juga memiliki beban dari dalam hati untuk memberitakan Injil? Jika ya, maka kita akan memperhatikan
atau memberikan perhatian penuh ya terhadap masalah pemberitaan Injil. Ketika kita berhasil ya memberitakan Injil, membawa orang belum percaya kepada Yesus Kristus, nah itu akan menjadi sumber syukur kita kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia selalu mengucap syukur. Ya, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ayat 1, pasal 1 ayat 8. Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan ketika dia mendengar bahwa banyak orang yang sudah diselamatkan, beriman kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita bisa memenangkan satu jiwa bagi Tuhan, membawa jiwa satu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan selalu bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan ya, itu menjadi sumber rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada beban di dalam hati, pasti kita akan memperhatikan ya masalah pemberitakan Injil. Nanti minggu depan pendeta yuridis akan menyampaikan PI dalam keluarga, itu temanya ya. Ya itu tugas kita ya, bagaimana kita harus ber-PI ya, menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita sering mendoakan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita akan memiliki beban untuk berdoa bagi pemberitaan Injil. Ya. Roma pasal 1 ayat 9 dikatakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Jadi kita akan memiliki beban untuk berdoa bagi pemberitaan Injil, Bapak Ibu ya. Kita terus mendoakan orang-orang supaya mereka terus melakukan pemberitaan Injil. Kuasa Tuhan akan terus bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu ya, baik rumah, mobil, uang itu adalah milik kita. Tetapi pada akhirnya semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Apa yang kita punya itu adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga cara kita memiliki segala sesuatu itu, kita membayar hutang kita dengan melayani sesama, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan itu kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Apa yang kita punya, kita memuliakan nama Tuhan. Kita membayar hutang dengan setia berkarya dan melayani, Bapak Ibu ya. Baik kita aktif bekerja, ya, berdagang, berusaha, jualan di pasar apapun, kita karyawan kerja kantoran, kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia yang melawan Allah. Manusia memberontak dan menggantikan Allah dengan hal-hal yang semu. Itu bisa kita baca di ayat selanjutnya, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Itu bicara tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ya, dunia, Rasul Paulus menggambarkan bahwa dunia adalah dunia yang melawan Allah. Manusia memberontak dan menggantikan Allah dengan hal semu. Hidup dalam keinginan daging tanpa Allah. Ya, dikatakan sana, hidup dalam hawa nafsu, pikiran-pikiran terkutuk, dan secara aktif mempromosikan kebejatan mereka kepada orang banyak. Nah, dunia seperti itu ada kebutuhan yang mendesak dalam memberitakan Injil. Kita melihat dunia yang rusak ini, yang jahat ini, itu menjadi satu kebutuhan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang jahat. Jadi dunia ini adalah tempat Allah
memanggil kita dan mempercayakan Injilnya kepada kita. Kita adalah orang yang berhutang Injil. Mari kita memberitakan Injil kepada dunia yang penuh dosa ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh terus memberikan kita satu dorongan, semangat untuk memberitakan Injil. Kita berhutang Injil, ya. Hutang Injil itu harus diselesaikan, ya, harus diselesaikan. Harus dibayar. Biarlah Tuhan boleh memakai kita untuk lebih giat memberitakan Injil, membawa jiwa bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang merasa berhutang, hutang Injil. Karena kami sudah diselamatkan dari hukuman maut. Kami setelah dibebaskan dari hukuman dosa. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menyelesaikan tugas pelayanan kami untuk membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.